Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Ikhwan fillah rahimakumullah dimanapun antum sekalian berada, semoga kita semua senantiasa dalam rahmat, dalam keberkahan, dan juga dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala di segala aktivitas kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Nah ikhwan fillah rahimakumullah, di video kali ini kita masih akan melanjutkan kisah perjalanan hidup Nabi kita yang agung, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang berbagai macam pelecehan-pelecehan dan juga penghinaan-penghinaan kaum kafir kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bagaimana kisahnya, mari kita simak bersama-sama. Ikhwan fillah rahimakumullah, di video sebelumnya kita telah membahas tentang bagaimana orang-orang kafir ini menyiksa para sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum yang ketahuan memeluk Islam dengan berbagai penyiksaan yang amat keji dan juga biadab. Mereka menempuh berbagai macam cara untuk membungkam dakwahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi saat itu mereka masih belum berani untuk menyiksa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara fisik, dikarenakan kedudukan dan juga wibawa beliau, dan juga pembelaan paman beliau yakni Abu Thalib yang merupakan salah satu orang yang terpandang di kota Makkah. Tapi lama-kelamaan mereka pun semakin tidak tahan melihat dakwahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang terus menyebar dan juga berkembang. Hingga akhirnya para tokoh ini mendatangi Abu Thalib dan meminta Abu Thalib untuk menghentikan keponakannya itu. Mereka sampaikan kepada Abu Thalib, "Wahai Abu Thalib, sesungguhnya keponakanmu itu telah mencaci Tuhan-Tuhan kami, mencaci agama kami dan menganggap kami menyimpang dari jalan kebenaran. Karena itu engkau hanya punya dua pilihan, yakni mencegahnya atau membiarkan kami yang mengurusi keponakanmu itu." Abu Thalib pun menjawab mereka dengan kata-kata yang lembut dan juga bijak, hingga akhirnya mereka pun undur diri darinya. Tetapi tidak berapa lama mereka kembali lagi kepada Abu Thalib dan menyampaikan lagi perihal yang sama sebagaimana sebelumnya. Dan kali ini ancaman mereka ini lebih keras dari sebelumnya. Mereka sampaikan, "Wahai Abu Thalib, sesungguhnya usia dan kebangsawanmu serta kedudukanmu bernilai di sisi kami. Kami telah memintamu untuk menghentikan keponakanmu itu, tapi engkau tidak menggubrisnya. Sesungguhnya kami sudah tidak sabar melihat tingkah keponakanmu itu. Kalau kau tidak mau menghentikannya, maka kami yang akan menghentikannya dengan cara kami. Dan jika engkau tetap membelanya, maka kita akan lihat siapa di antara kita yang akan binasa." Nah, mendengar ancaman mereka yang keras itu, maka Abu Thalib pun memanggil Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan menyampaikan apa yang disampaikan oleh orang-orang Quraisy itu kepadanya. Abu Thalib berkata, "Wahai keponakanku, sesungguhnya mereka ini telah mendatangiku dan memintaku untuk menghentikan apa yang kau kerjakan ini. Dan mereka pun mengancammu dengan ancaman yang serius, maka pikirkanlah olehmu tentang hal itu." Saat itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengira sang paman sudah tidak lagi mau membelanya. Dan dengan berlinang air mata, beliau Sallallahu Alaihi Wasallam pun berkata kepada pamannya, "Wahai pamanku, seandainya mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku agar aku menghentikan dakwah ini, niscaya aku tetap tidak akan meninggalkan dakwah ini hingga Allah memenangkannya atau aku binasa karenanya." Lalu kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun berdiri dan hendak meninggalkan pamannya karena mengira pamannya ini sudah tidak lagi akan membelanya. Tapi ternyata Abu Thalib, sang paman ini justru berkata, "Wahai keponakanku, teruskan apa yang kau kerjakan ini. Demi Allah, aku sama sekali tidak akan membiarkanmu untuk disentuh oleh mereka." Nah, mendengar perkataan sang pamannya ini pun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun lega. Beberapa saat kemudian kaum kafir ini kembali mendatangi Abu Thalib untuk ketiga kalinya. Dan ketika itu seseorang yang bernama Imarah bin Walid bin Mughirah yang menjadi juru bicara mereka. Dia ini merupakan anak Walid bin Mughirah dan juga saudara dari Khalid bin Walid yang kelak akan menjadi salah satu sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dijuluki Saifullah atau pedangnya Allah. Imarah ini pun berkata kepada Abu Thalib, "Wahai Abu Thalib, kami membawa seorang pemuda yang gagah dan tampan dari kalangan Quraisy. Ambillah dia dan jadikan dia sebagai anakmu. Dan serahkanlah keponakanmu itu Muhammad yang telah menentang agama kami, mencerai-beraikan kami, dan juga menyesatkan kami. Berikanlah dia kepada kami agar kami bunuh dan ambillah pemuda ini sebagai gantinya." Nah, mendengar apa yang disampaikan mereka, Abu Thalib pun langsung menjawab, "Demi Allah, sungguh tawaran kalian itu merupakan suatu yang murahan. Apakah kalian memintaku untuk memberikan keponakanku kepada kalian agar kalian bunuh dan menukarnya dengan pemuda ini? Sungguh itu tidak akan pernah aku lakukan.
Sesungguhnya kalian telah menghinakanku dan berkonfrontasi denganku. Maka lakukanlah apa yang kalian mau lakukan, tetapi aku tidak akan menyerahkan keponakanku kepada kalian. Walhasil, lagi-lagi mereka pun gagal untuk melobi Abu Thalib. Dan akhirnya hilanglah rasa segan mereka kepada Abu Thalib. Dan setelah itu mereka pun mulai menyerang Nabi SAW secara fisik. Abu Lahab dan istrinya menjadi orang yang paling getol dalam menghadang dakwah Nabi SAW. Padahal sebelumnya dia ini telah menikahkan kedua putranya yang bernama Utbah dan Utaibah kepada putrinya Nabi yang bernama Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Dan akhirnya Abu Lahab pun memerintahkan kepada kedua putranya tersebut untuk menceraikan istrinya masing-masing dan mengembalikannya kepada Nabi SAW secara hina. Lalu di waktu selanjutnya Ruqayyah pun dinikahi oleh Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Dan dia juga pernah memukul Nabi SAW dengan batu hingga tumit Nabi SAW pun berdarah. Nah, istrinya ini Ummu Jamil juga tidak kalah jahatnya dengan dia. Istrinya ini merupakan saudari dari Abu Sufyan. Ummu Jamil ini pernah menyebarkan duri di jalan yang sering dilalui oleh Nabi SAW dengan tujuan untuk mencelakakan sang Nabi. Dan dia juga sangat sering mencaci maki Nabi dan mengarang berita-berita hoax dan fitnah kepada Nabi SAW. Oleh karena itulah Al-Quranul Karim menjuluki Ummu Jamil ini dengan Hamalatul Hatab, yakni wanita pembawa kayu bakar. Dan ketika turun surah Al-Lahab, Ummu Jamil ini murka dan mencari Nabi SAW sambil membawa batu di tangannya. Dan saat itu dia bertemu dengan Sayyidina Abu Bakar, lalu kemudian berkata kepadanya, "Kemana temanmu itu yang telah mengejekku? Kalau dia ketemukan, maka akan aku tampar mulutnya dengan batu ini." Padahal saat itu Nabi SAW ada di samping Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Tapi saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup pandangan Ummu Jamil hingga dia tidak melihat Nabi. Dan masih banyak lagi nama-nama lain dari orang-orang kafir yang selalu menyerang Nabi, baik secara fisik maupun verbal. Di antaranya yakni Abu Jahal, kemudian ada Uqbah bin Abi Mu'ayth, kemudian ada Adi bin Hamra Ats-Tsaqafi, lalu ada Ibnu Asda Al-Huzali, dan juga yang lainnya. Padahal kebanyakan dari mereka itu tetangga-tetangga dekat Nabi SAW. Tetapi hampir setiap hari mereka ini mengganggu Nabi SAW dengan berbagai macam gangguan. Seperti misalkan menaruh kotoran di depan pintu rumahnya, melempar Nabi dengan kotoran berupa isi perut onta, dan juga yang lainnya. Nah, diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, pernah satu ketika Nabi SAW sedang melaksanakan sholat di sisi Ka'bah. Tiba-tiba Abu Jahal berkata, "Siapakah di antara kalian yang berani menaruh kotoran onta di punggungnya Muhammad saat ia sedang sujud?" Lalu Uqbah bin Abi Mu'ayth pun bangkit dan menerima tantangan itu. Dan ketika Nabi SAW sedang sujud, ia pun langsung menaruh kotoran itu di atas punggung Nabi. Dan kejadian itu membuat mereka tertawa terbahak-bahak. Tapi Nabi SAW tidak mengangkat kepalanya. Hingga akhirnya putri beliau Fatimah datang dan membuang kotoran itu. Lalu setelah itu Nabi SAW pun berdoa, "Ya Allah, berilah balasan setimpal kepada kaum Quraisy." Beliau mengucapkannya hingga 3 kali. Kemudian beliau melanjutkan doanya, "Ya Allah, binasakanlah Abu Jahal. Binasakanlah Utbah bin Rabi'ah, binasakanlah Syaibah bin Rabi'ah, binasakanlah Walid bin Utbah, binasakanlah Umayyah bin Khalaf, binasakanlah Uqbah bin Abi Mu'ayth, dan binasakanlah Imarah bin Walid." Walhasil, Nabi SAW sebut nama mereka satu persatu dalam doanya hingga mereka pun ketakutan mendengarnya. Dan sang periwayat ini, sahabat Abdullah bin Mas'ud melanjutkan, "Demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya, sungguh aku telah melihat orang-orang yang Nabi sebutkan satu persatu itu tewas mengenaskan dan dimasukkan ke dalam sumur Badar." Dan masih banyak lagi penganiayaan dan kezaliman yang mereka lakukan terhadap Rasulullah SAW. Adapun yang barusan kita ceritakan itu hanya sekelumit dari berbagai bentuk penganiayaan dan kezaliman serta kebiadaban mereka kepada Rasulullah SAW. Walaupun demikian, Nabi SAW tidak menyerah. Beliau terus berdakwah mengajak manusia ke jalan Allah. Dan beliau tetap memberikan pengajaran kepada para sahabat dengan mengadakan pertemuan secara rutin dengan mereka untuk membicarakan situasi dan kondisi yang mereka alami. Di salah satu kediaman sahabat yang bernama Ar-Arqam bin Abil Arqam yang berlokasi dekat Bukit Sofa dan agak jauh dari pusat keramaian sehingga mereka bisa lebih leluasa dan luput dari intayan kaum kafir. Nah, lalu bagaimana kelanjutan kisah ini? Insya Allah kita akan lanjutkan di episode berikutnya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Jika menurut Anda konten ini bermanfaat, jangan lupa subscribe channelnya, share videonya, dan terima kasih atas segala perhatian.
Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian. Insya Allah kita bertemu di lain kesempatan. Hadani Allah wa iyyakum ila siratil mustaqim. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.